Dipersembahkan oleh Semua orang tahu bahwa mafia sepak bola itu backingnya kuat sekali. Kalau kita kaitkan dengan judi online apalagi, sehingga di situ kumpul orang-orang kuat. Orang meragukan kemampuan Anda. Karena kalau kita bicara bahwa dia pejabat yang cukup punya power, kalau dia tentara, dia polisi, pangkatnya udah pasti jenderal, ya. Sehingga Erick Thohir akan kalah melawan mafia. Saya selalu percaya kalau kita mau bangun sepak bola kita, ya harus dimulai dari lapangan. Ya, saya tidak bisa menutup mata ada permainan di luar lapangan, tapi kalau masuk ke lapangan itu yang merusak. Dan itu sampai kapanpun kita berdosa dengan olahraga sepak bola ini. Nah karena itu saya berani mengambil keputusan, kalau ada yang terbukti kita hukum. Yang namanya wasit, pemain, pengurus, pemilik, seumur hidup di sepak bola. Dan itu berat. Kenapa? Lebih berat daripada hukuman badan. Hukuman seumur hidup tidak boleh menjadi bagian dari kompetisi itu. Ya. Kalau hukuman badan 2-3 tahun dia kembali lagi. Kalau seumur hidup, berat. Dan ini sudah komitmen bersama seluruh kepengurusan PSSI yang baru. Nah tentu dalam memberantas mafia bola ini ada tahapannya. Pak Kapolri sudah mendukung penuh dan ini saya kembali bukan berarti selalu bicara nama Bapak Presiden karena memang beliau ya saya ingat sekali yang meminta untuk segera ini menjadi bagian bersih-bersih yang harus kita lakukan gitu. PSSI yang bersih dan berprestasi, sepak bola kita yang baik. Tunggu, berarti Anda hendak mengatakan yang Anda tertibkan sebatas yang Anda mampu di lingkungan pesepak bola, pemainnya ada pelatih, ada kemudian wasit. Orang bicara mafia itu di luar sana yang siapapun nanti akan terpengaruh atau dipengaruhi. Kan semua nanti ada bukti, handphonenya, transfer uangnya. Kan saya ada keterbatasan. Karena itu Presiden menginstruksikan Kapolri. Kita bersama-sama mencoba membersihkan gitu. Tidak mudah sama. Ketika saya bicara bersih-bersih BUMN, apakah 100% bersih? Buktinya masih ada korupsi. Tapi coba jauh tingkatannya, kita akan upaya. Perlu waktu. Kalau orang yang menuduh Anda menggunakan PSSI sebagai kendaraan politik, dan Anda sudah jelaskan, ada lagi yang curiga bukan melalui PSSI. Pertama, dari sejarah perjalanan Anda, diawali dengan adanya wajah Anda di ATM-ATM bank-bank BUMN. Orang heboh, wah Erick Thohir secara terselubung sudah mempersiapkan diri untuk Pilpres 2024. Anda sudah jelaskan ini di wawancara Tapi kita. berhasil loh. Apa yang berhasil di sini? Ketika akhlak menjadi core value BUMN, sekarang mungkin gara-gara promosi ATM itu akhlak jadi core value ASN sekarang. ASN berhalak. Itu keberhasilan. Ya mungkin ini GR-nya saya. Walaupun orang menuduh atau melihatnya berbeda. Selama kampanye yang dilakukan itu memang buat akhlak, bukan pilih saya. Tapi ada lagi yang mencoba melihat track record Anda. Kejadian pada saat milad 100 tahun atau seabad Nadatul Ulama di Jawa Timur. Baliho Anda banyak terpampang sepanjang jalan menuju lokasi. Lagi-lagi orang melihat ini bukan sesuatu yang biasa. Tapi ini bagaimana Erick Thohir menjadi penumpang gelap di acara itu yang memanfaatkan acara Sahabat NU sebagai upaya untuk menarik simpati kaum Nadliyin sebagai calon pemilih Anda. Yakin hanya baliho saya? Saya rasa banyak baliho pemimpin NU juga yang lain di sana. Anda disoroti? Ya, nasib. Karena tadi, ya ini bagian dari yang namanya demokrasi. Tetapi saya tentu mendapat kepercayaan dari kepengurusan NU untuk menyelesaikan itu. Dan itu berlanjut sampai hari ini. Bagaimana saya memastikan bahwa tadi yang namanya ekonomi NU ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya kita akan luncurkan nanti di Jember. Kita membentuk yang namanya supermarket pangan
seperti konsep makro zaman dulu. Jadi untuk wholesaler, ya tidak kita yang beli, tapi wholesaler bukan B2C. Nah, alhamdulillah kemarin saya lapor, saya cek keuangannya sudah melayani 6.000 warung. Nah, ini yang kita harus lakukan. Ya, kalau kita mau sayang Indonesia, kita juga harus sayang Islam. Nah, NU sebagai organisasi yang terbesar, ini harus kita rawat. Ya, dan tentu tidak hanya NU juga, Muhammadiyah pun kita dorong kerjasama dengan Muhammadiyah. Salah satunya bagaimana tadi kerjasama mengenai para santri bisa magang di BUMN. Kemarin kita juga kerjasama pendidikan para pesantren untuk guru-gurunya untuk digitalisasi. Karena ini bagian tadi yang kita namakan CSR di BUMN, ada yang namanya pendidikan, ada yang namanya juga penghijauan, ada juga yang namanya bagaimana UMKM. Payung hukumnya jelas. Ya, ini yang kita jaga dan kita tidak bisa menutup mata ini. Karena tidak mungkin ya kita mendiamkan ekonomi kita ke arah yang salah. Yang besar makin besar, yang miskin makin miskin. Tidak. Justru Indonesia ini hadir bagaimana kita terus bisa menyimbangkan ekonomi. Nah, itulah kenapa kami di BUMN juga banyak program-program seperti itu. Dan itu program nyata bukan karena ya saya ingin jadi apa-apa. Dan program ini sudah lama sudah jalan. Kalau kita bicara program PNM Mekar, itu program sebelum saya kok. Baik, terakhir Pak Erik, dengan banyaknya isu miring ya, banyaknya mungkin Anda menganggap itu sebagai fitnah ya karena tidak didukung data, fakta. Adakah sesuatu yang Anda ingin sampaikan di kesempatan ini kepada siapa saja yang menurut Anda perlu mengetahui apa yang ada di dalam hati Anda atau pikiran Anda berkaitan dengan tuduhan-tuduhan miring tadi? Ada sesuatu yang mau disampaikan? Ya, saya tidak mau menjadi orang lain. Ya, inilah saya apa adanya. Saya juga tidak mau karena jabatan saya, karena keberhasilan saya menjadi orang lain. Saya rasa kekuatan karakter yang dibangun oleh keluarga saya sejak kecil ini yang saya pertahankan sampai sekarang. Dan kita keluarga ingin dikenal sebagai keluarga tentu yang profesional, santun, tetapi juga pekerja keras. Ya. Dan insya Allah ya hal-hal ini kita jaga karena itu tentu amanah dari almarhum bapak saya. Baik, terima kasih Pak Erik. Terima kasih. Sudah hadir di acara Kikandi Double Check. Banyak hal yang sudah Anda klarifikasi. Tentu saja ini berpulang kepada siapapun yang menonton, mau percaya mau tidak, tapi Anda sudah menjelaskannya. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi itu. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan acara ini. Baik, itu tadi pembicaraan saya dengan Erick Thohir, Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI dalam konteks tahun politik 2024 di mana nama Erick Thohir disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menjadi wakil presiden. Akhirnya saya berharap semua ini ada manfaatnya buat kita dan bagi Anda yang tadi menonton episode kali ini tidak dari awal tapi dari tengah, jangan juga khawatir karena episode ini ditayang ulang di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show dan TikTok Kick Andy Show. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.